Tuman Bantakrina, nande kami Naomi Ijaba Pekam Ringan. Harapanku kami semua ada dalam keadaan sehat, berjiwa-jiwa. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati kita. Tuhan Yesus kiranya tetap mengasihi kita. Nande kami Naomi, sudah lama sekali kita tidak bisa ber-PA. Jadi kali ini kita akan PA Naomi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kitab Denden nomor 424, Ipuji Kami Kau Dibatasi Belin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ipuji kami kam dibatasi belin alu ende si meriah suari ras berni kawali kami min segelah cenus bas percubaan sangat kapkalah sirna lembah duwe datang tua ras kesenangan sangat kapkalah sirna lembah duwe datang tua ras kesenangan Nande kami Naomi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, Engkau masih memberkati, menjaga kami, memberikan keluarga, memberikan tempat tinggal, dan rezeki yang begitu luar biasa. Kami merasakan Bapa, apapun yang kami miliki saat ini, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Apapun yang masih ada pada kami saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkan. Dan kiranya Tuhan Yesus, firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi, bisa sampai ke dalam hati kami, mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tetap bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa, dan kami percaya Tuhan Yesus tahu setiap orang yang membutuhkan kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu sayang kepada semua anak-anaknya yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nande kami Naomi, mari kita buka firman Tuhan pada hari ini. Kalau kamu punya Alkitab, silahkan dibuka. Kalau ada di Android juga silahkan dibuka. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Perjanjian Baru. Kitab Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 17. Kami akan membaca dari sini. Kita sekalian menyimak firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sampai di sini firman Tuhan. Nande kami Naomi, tema kita hari ini adalah Yesus mengetahui kebutuhan kita. Jadi selama pandemi,
virus corona ini, apa hal-hal positif yang sudah kamu lakukan di rumah di masing-masing? Mungkin ada beberapa di antara kamu yang hobi masak, ya, mungkin searching ataupun mencari masakan-masakan yang baru, ataupun mencoba berekspedisi dengan kue-kue yang baru atau masakan-masakan yang baru. Untuk nande kami yang suka ataupun hobi tanam-tanaman, mungkin sekarang lagi serius untuk tanam sayuran atau sekedar bunga-bunga atau merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Ataupun mungkin ada kamu yang masih bekerja, memang harus mau tidak mau tetap bekerja. Atau ada juga di antara kamu yang suka beres-beres rumah. Jadi selama pandemi ini, stay home ini, ya kamu bersih-bersihin seluruh sudut rumah. Atau mungkin ada yang suka buka-buka album foto lama, foto-foto mulai dari kamu masih muda, kamu berumah tangga, punya anak-anak, dan kembali melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak sampai hari ini. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang saat-saat tertentu ya merindukan almarhum, terus merasa seandainya dia masih ada di sini dan lain sebagainya. Ya pasti saya percaya apapun kegiatan yang kita lakukan, selama itu positif, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, itu akan membangun semangat kita, akan membangun kepercayaan diri kita, akan membangun kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup kita. Jadi untuk apa kita selalu sedih, untuk apa kita selalu merasa terbeban untuk hidup di dunia ini? Toh Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya. Kalau masalah anak-anak boleh kita pikirkan, tapi jangan sampai seluruh energi kita habis untuk memikirkan masa depan anak-anak. Karena saya percaya Tuhan Yesus yang sama yang menjaga kita, Dia juga yang akan menjaga anak-anak kita. Jadi nanti kami Naomi, tidak ada hal-hal tertentu yang harus sangat kita takutkan pada saat ini, termasuk virus corona. Waspada boleh, tapi jangan sampai terintimidasi ketakutan yang berlebihan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Tema kita hari ini adalah Yesus mengetahui kebutuhan kita. Jadi bahan yang sudah kita baca tadi itu adalah cerita ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus baru saja selesai mengajar di sinagoge daerah Kapernaum. Jadi setelah itu Yesus ingin melanjutkan perjalanannya ke daerah Galilea. Sebelum dia sampai di sungai Galilea, Yesus singgah sebentar di rumah salah satu muridnya. Bisa dikatakan juga ini adalah murid Yesus yang pertama. Siapa dia? Ya, dia adalah si penjala ikan yang akhirnya menjadi penjala manusia, Simon Petrus. Nah, ketika Yesus memasuki daerah perumahan ataupun daerah kawasan tempat tinggalnya Petrus, kita tahu Tuhan Yesus ini schedule-nya padat sekali orang tua kami. Yesus ini sangat sibuk ketika dia memulai pelayanannya. Jadi ketika Yesus muncul di satu tempat, banyak sekali orang datang mengikut Yesus. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sibuknya Tuhan Yesus melayani satu persatu orang-orang yang datang kepada Dia. Mungkin nandai kami Naomi ingat cerita ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah bayangkan yang datang itu 5.000, itu yang dihitung Alkitab hanya laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak orang yang datang ketika Yesus hadir ke satu tempat. Sangat sibuk dan sangat padat. Jadi pada saat itu ada banyak orang datang kepada Yesus. Mereka berpengharapan bahwa segala penyakit, segala beban yang ada dalam hidup mereka bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sebagian lagi di antara mereka bertanya-tanya, bagaimana sih kira-kira sosok Mesias yang digembar-gemborkan itu? Ya sama seperti kita mungkin ketika ada berita Presiden Jokowi mau datang ke tempat kita, saya percaya kita juga akan mempersiapkan diri, berbondong-bondong datang karena kita ingin lihat gitu. Bagaimana sih perawakan wajah, tata bahasa orang yang sudah dibuming-bumingkan selama ini. Nah, seperti itulah peristiwa ketika Yesus hampir sampai di rumah Petrus. Nah, di ayat 14, orang tua kekelen kami dikatakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertuanya sedang sakit demam. Kalau secara logika, Yesus baru memulai perjalanan. Jadi nanti kami pada saat itu tidak ada Grab, tidak ada Gojek,
tidak ada Maxim, tidak ada alat transportasi, mobil dan sebagainya. Mereka menggunakan kaki untuk berjalan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yesus baru saja melakukan perjalanan panjang. Selain perjalanan panjang, di situ dia juga melayani ribuan orang. Jadi bisa kita lihat capek sekali Tuhan Yesus pada saat itu. Dia sangat lelah pada saat itu, dan dia kegelengan kami. Di tengah kelelahannya, Yesus sampai di rumah Petrus. Wajar kan saya rasa kalau pada saat itu Yesus, istilah bahasa karunya pekesahkan ya, istirahat. Ya mungkin Yesus bisa golek-golek sebentar, duduk-duduk santai, diseduhkan teh hangat begitu ya, namanya capek dari pelayanan. Tapi ternyata Tuhan Yesus kita tidak melakukan itu. Jadi nanti kami, Yesus sama sekali tidak istirahat, dia tidak melakukan itu. Dia tahu di rumah ini ada seseorang yang membutuhkan bantuanku. Di rumah ini ada seseorang yang mengharapkan aku datang. Di rumah ini ada sebuah pergumulan yang harus kuselesaikan. Yesus tahu siapa yang membutuhkan dia. Apa yang dilakukan Yesus? Ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangun dan melayani dia. Yesus memilih tetap melakukan pekerjaannya, meskipun pada saat itu dia merasa sangat lelah. Apa pekerjaan Yesus? Melayani. Jadi nanti kami, Yesus tetap melayani ibu mertua Yesus, ibu mertua Petrus. Dia memegang tangan ibu itu. Lalu pada saat itu juga penyakitnya lenyap. Pada saat itu juga. Jadi kesembuhan yang Yesus berikan tidak pernah nanggung-nanggung, tidak setahap demi setahap, tapi begitu dia pegang tangannya, ibu mertua Petrus langsung sembuh dari penyakitnya. Setelah ibu mertua itu sembuh, dia pergi melayani Yesus. Jadi melayani artinya di sini adalah ibu mertua Petrus mungkin saja langsung menyiapkan tempat bagi mereka beristirahat, langsung menyiapkan makanan untuk menjamu tamunya yang datang. Jadi orang tua kegelengan kami Naomi, dari cerita ini sampai ayat ke-15 kita percaya bahwa Yesus memang tahu, benar-benar mengerti siapa orang-orang yang butuh diselamatkan pada saat itu. Mungkin nanti kami juga ingat cerita tentang Zakheus, orang pendek yang memanjat pohon ara untuk bertemu dengan Yesus. Pada saat itu juga diceritakan bahwa ada begitu banyak orang datang mengikut Yesus, dari ribuan orang, tapi Yesus fokus kepada orang pendek yang sedang memanjat pohon ara, yaitu Zakheus. Karena Yesus tahu ada satu orang dari antara ribuan orang ini yang butuh untuk diselamatkan, yang memanggil nama dari dalam hatinya. Sama juga dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan. Apa kata perempuan itu? Ku sentuh saja ujung jubahnya, aku percaya aku akan sembuh. Dan ketika wanita yang sakit pendarahan ini menyentuh jubah Yesus, pada saat itu dia sembuh. Yesus bilang apa? Ada yang memegang jubahku, karena aku merasakan ada kuasa yang keluar daripada aku. Yesus tahu siapa yang membutuhkan dia. Selanjutnya di ayat ke-16, orang tua kami Naomi diceritakan bahwa menjelang malam, Yesus dibawa kepada orang banyak. Pada saat itu, ada orang kerasukan setan yang disembuhkan Yesus, dan ada orang sakit yang disembuhkan Yesus. Jadi dari cerita kita ini tadi, ada dua kesembuhan yang Yesus berikan. Yang pertama adalah kesembuhan sakit secara fisik. Ibu mertua Petrus, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan. Lalu yang kedua, yang disembuhkan Yesus adalah kesembuhan jiwa. Ini sumber penyakit adalah di jiwa. Jadi ketika jiwa kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang, otomatis penyakit-penyakit akan datang menghampiri kita. Jadi nanti kami Naomi, apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu pada saat ini, datanglah kepada Yesus. Berserulah kepadanya, dia tahu kita membutuhkan dia, dan dia pasti datang. Sama seperti ribuan tahun lalu, Yesus datang kepada ibu mertua Petrus. Pada saat ini juga lah, Yesus akan datang dan menyembuhkan kita. Hanya jika kita berseru kepadanya. Lalu diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan semuanya.
Orang yang kerasukan setan, orang yang sakit, semua Yesus layani. Dia tidak perhitungkan kelelahannya, dia tidak pedulikan bahwa dia harus istirahat. Yang dia tahu saat itu adalah melayani, melayani, melayani. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Jadi kami, kalau ada kamu merasa sesak dalam dirimu, sesak bukan arti penyakit fisik ya, sesak seperti ada beban yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain, kamu kurang nafsu makan, merasa takut, gelisah, kesepian, sendirian, berserulah kepada Yesus. Pada saat itu juga Dia akan datang memberikan penghiburan ke dalam hati kita. Dan saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Di ayat yang ke-17 Nade kami Naomi dituliskan bahwa hal itu terjadi supaya genap firman Tuhan dalam Yesaya, yaitu Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4 pernah menuliskan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi genap apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya pada perjanjian lama, Yesus menggenapi itu. Memang Yesus benar-benar datang untuk menyembuhkan penyakit kita, menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita. Apalagi alasan kita untuk jauh daripada Tuhan, apalagi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Bukan hanya sukacita dan kebahagiaan kita yang ditanggung oleh Yesus, bahkan dosa-dosa kita, kesedihan kita, kesendirian kita, beban kita, semua ditanggung oleh Yesus. Tapi Yesus memberi satu syarat. Yohanes 3 ayat 16. Apa kata Yesus? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ ada kata supaya setiap orang percaya. Tidak dikatakan dalam ayat itu supaya semua orang, tidak, tapi setiap orang yang percaya. Dalam artian orang yang memilih untuk percaya, orang yang berkeputusan untuk percaya kepada Yesus, dialah yang akan menerima anugerah Yesus. Jadi Mangrina Nade kami Naomi dimanapun kamu berada, tetaplah tekun di dalam doa, berpengharapan kepada Tuhan. Semua akan Tuhan cukupkan, semua akan Tuhan perbaiki. Untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini, ingat sekali lagi dengan tegas aku berkata kepada Anda, jangan mau diintimidasi ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Jangan konsumsi semua berita-berita corona, filter, saring. Mana yang membangun itu yang kamu ambil. Mana yang menjatuhkan dan membuat kamu takut secara berlebihan, tidak usah didengarkan. Karena pada zaman sekarang ini hoax ada di mana-mana. Lakukan hal-hal positif. Ketika kamu merasa sendirian, ketika ada sakit dalam dirimu, ada sakit dalam tubuhmu, ada orang yang menyakiti kamu, ada orang yang mengecewakan kamu. Ketika kamu merasa terabaikan, direndahkan, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus tahu siapa orang yang membutuhkan dia. Karena Yesus tahu siapa orang yang perlu kesembuhan pada saat itu. Selamat bertumbuh di dalam iman, tetaplah jadi Naomi yang cantik, kuat di dalam iman, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai aku dan menyertai kami semua. Nanti kami, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada PA kali ini firman Tuhan yang menyapa kami sangat sederhana. Seperti Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ribuan tahun yang lalu, demikian jugalah Tuhan menyembuhkan kami semua. Menyembuhkan kami dari penyakit fisik kami dan juga penyakit jiwa kami. Apapun pergumulan nandai kami Naomi pada saat ini, Tuhan, kami menyerahkannya di hadapan-Mu. Tuhan, bantulah nandai kami Naomi. Tuhan, sertai nandai kami Naomi. Kalau dia merasa sendirian, kalau dia merasa kesepian, kalau dia merasa ada beban yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain, hadirlah Tuhan di dalam hatinya. Angkat semua bebannya Tuhan, angkat semua penyakitnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi nandai kami Naomi ini. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami percaya itu adalah rancangan yang terbaik daripada Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik dan akan menjadi baik dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan,
Tuhan. Tuhan yang memberkati semua nandai kami Naomi, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal positif, membangun kebahagiaan, keceriaan ke dalam fisik dan juga ke dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah damai-Mu hadir dalam Naomi kami dan juga semua anggota keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nandai kami Naomi, untuk menutup PA kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian lagi kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 289, Lalapsi Katakan Bujur. Sampai ketemu di PA Naomi bulan depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap cantik. Shalom ras menjua-jua, sindekan lagu endah ras-ras. Katakan bujur, beritakan kemuliaan, melin pemerena bantah, puji gelarna di bata ciling gementah, malam ateta Tuhan di bata penalementah, penanam nanam mas gelutan. Kleng Athena ka penusur, lalablah ngatakan bujur, ingatlah pedahna rusur, segedang umur di bata kaciling gementah, malam ateta Tuhan di bata penalementah, penanam nanam bas gelutan. Adi sesura-suranta, laboe perban gegetan, maka ulah kita lupa ia mereka di bata kaciling gementah, malam ateta Tuhan di